Suasana sedang serius dalam sebuah ruang wawancara. Salah satu kandidat dengan percaya diri berkata, "Saya akan langsung ke intinya dan tidak banyak bicara." Para pewawancara terkejut, mereka saling berpandangan. Karena kalimat itu adalah kebiasaan khas dari ketua perusahaan. Sesuatu yang biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang sangat dekat dengannya. Lalu, ditampilkan sosok ketua perusahaan di masa lalu yang memang punya kebiasaan berkata, "Saya akan langsung ke inti pembicaraan." Ini membuat seorang kandidat lain, Chang Sok, mulai teringat sesuatu. Ia berpikir, "Aku tidak tahu siapa orang itu, tapi aku pernah dengar bahwa presentasi besar yang berhasil memikat hati ketua perusahaan disiapkan olehnya." Meskipun waktu itu pria tersebut hanyalah seorang asisten manajer, ia menyusun seluruh presentasi sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan dan kemungkinan besar memiliki hubungan atau pengaruh besar di perusahaan. Beberapa orang pria dengan setelan jas sedang berdiskusi serius dalam sebuah ruangan pertemuan. Mereka tampak terkejut saat menyadari sesuatu. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa ada seorang karyawan yang pernah mengajarkan bahasa Jepang kepada sang ketua, dan itu sangat membantu di masa lalu. Seorang pria tua yang tampak berwibawa menyatakan bahwa kemampuan untuk mengenali karyawan yang luar biasa juga merupakan pencapaian dari ketua mereka. Seorang pria muda yang mendengarkan terlihat kaget, tetapi akhirnya menyetujui perkataan tersebut. Namun, pria berambut merah tampak kesal dalam hati, merasa jengkel dengan bagaimana orang itu bisa mendapatkan informasi yang begitu detail. Kemudian, pembicaraan berlanjut ke pencapaian lain yang disebutkan sebelumnya. Salah satu peserta rapat menjelaskan bahwa pencapaian itu berkaitan dengan suplai peralatan keamanan jaringan terbaru untuk sebuah perusahaan di Rusia. Kesepakatan ini sangat menguntungkan karena menggunakan sistem keamanan canggih yang mereka miliki. Tiba-tiba, seorang pria yang terlihat panik berdiri dan berteriak menanyakan bagaimana mereka bisa mengetahui tentang kontrak tersebut karena informasi itu tidak pernah dipublikasikan di media. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan dan keterkejutan yang besar. Seorang pria muda menjelaskan bahwa informasi tentang kontrak tersebut memang tidak tertulis secara eksplisit dalam laporan audit, tetapi ada petunjuk yang bisa ditemukan. Dalam laporan audit tahun 2018, disebutkan adanya ekspor peralatan ke Rusia yang berkaitan dengan sebuah acara olahraga internasional. Dari informasi itu, ia bisa menyimpulkan adanya kontrak tersebut. Seorang pria yang lebih tua tampak terkejut dan mengulang kata laporan audit dengan ekspresi tidak percaya. Pria lain tersenyum dan berkata bahwa hampir tidak ada yang benar-benar membaca catatan kecil dalam laporan seperti itu. Pria yang disebut sebagai Bong Sik tampak menggigit bibirnya, yang ditafsirkan sebagai tanda bahwa dia tidak senang dengan situasi tersebut. Kemudian, pembicaraan beralih ke seorang pria bernama Lee Tae-yun. Disebutkan bahwa dia adalah bagian dari tim, tetapi sekarang telah keluar dan pindah ke perusahaan lain untuk membangun tim ekspansi. Seorang pria berbicara kepada pelamar dengan nomor urut 24, Chang Sok. Dia menyadari bahwa Chang Sok telah melakukan banyak riset tentang ketua dan perusahaan mereka. Pria itu kemudian meminta Chang Sok untuk berbagi lebih banyak informasi yang dia ketahui. Seseorang dalam hati merasa bahwa suasana sudah mulai memanas. Ia berpikir bahwa setelah mengungkap Bong Sik, kini giliran orang ini yang akan disorot. Chang Sok mulai menjelaskan bahwa kesuksesan Stan Woodtech tidak hanya berasal dari penjualan, tetapi juga dari dukungan kuat dalam perencanaan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Seorang pria tua yang mendengarkan tampak terkejut dan bertanya apakah itu benar. Lalu, dijelaskan bahwa dalam audit pajak terbaru, hampir tidak ada masalah besar yang ditemukan, yang membuktikan bahwa tim akuntansi memiliki keterampilan yang luar biasa. Pria lain mengakui bahwa itu memang benar, meskipun tampak canggung dan sedikit terbatuk-batuk. Namun, ada seseorang yang curiga. Dalam pikirannya, dia meragukan bahwa pujian itu diberikan dengan tulus, terutama karena kepala tim akuntansi sedang berada di ruangan tersebut. Akhirnya, pembicaraan itu ditutup dengan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah sesi tanya-jawab yang cukup intens, pewawancara mengalihkan pertanyaan ke topik pekerjaan secara langsung. Pelamar nomor 24, kalau kamu masuk ke perusahaan ini, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Chang Sok menjawab dengan sopan dan percaya diri, ya, saya akan menjawabnya segera setelah. Namun sebelum sempat menyelesaikan jawabannya, wawancara dinyatakan selesai. Ia pun mengucapkan, terima kasih atas waktunya,
dan berjalan keluar. Sambil berjalan di lorong, dia tersenyum kecil, merasa lega, senang melihat semua orang tampak sehat. Pikirnya, tapi belum jauh melangkah, Taeyun memanggil, "Hei Bongda, tunggu sebentar." Dengan wajah curiga, Taeyun mendekat dan berkata, "Kamu pasti dibantu orang dalam sebelum wawancara tadi ya?" Chang Sok terkejut, tapi menjawab dengan tenang, "Kalau itu bukan sesuatu yang ilegal, justru itu menunjukkan kemampuan untuk mencari informasi." Taeyun Jong kesal tidak bisa membantah, tapi jelas dia sangat terganggu. Kemudian, salah satu pewawancara menghampiri mereka dan berkata langsung ke Taeyun, "Memang kamu masih kurang pengalaman, tapi kamu punya potensi besar. Teruslah bekerja keras, masa depanmu cerah." Sambil menepuk bahu Taeyun, dia lanjut, "Semoga kita bisa bertemu lagi di Shenwu Tech." Setelah itu, dia pergi. Di ruang wawancara, para pewawancara masih terkesan dengan pelamar nomor 24, Oh Chang Sok. Salah satu dari mereka berkata, "Tadi rasanya seperti berbicara langsung dengan ketua perusahaan." Yang lain menimpali, "Benar kan? Aku juga merasakannya." Lalu, salah satu pewawancara menyarankan, tim leader Kim Hyun-sik, sepertinya dia butuh manajemen khusus. Kim Hyun-sik pun bingung dan bertanya, "Maksudmu apa dengan manajemen khusus?" Seorang eksekutif senior memberikan keputusan tegas, "Luluskan dia." Lalu dia menambahkan, "Kirim dia ke anak perusahaan dan beri dia pekerjaan berat." Menurutnya, jika Oh Chang Sok bisa berkembang dengan usahanya sendiri, maka nanti mereka akan memberinya kesempatan yang lebih besar. Bahkan jika dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa selama wawancara, mereka tetap ingin menilai kemampuannya, seolah-olah dia belum menunjukkan apa-apa. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Oh Chang Sok, para eksekutif pasti tidak akan memiliki penilaian buruk terhadapnya. Para pewawancara lainnya pun mulai setuju dan tampak senang. Salah satu dari mereka dengan semangat berkata, "Ya, saya akan mengurusnya sekarang." Kemudian, mereka mulai membahas agenda selanjutnya. "Kapan pelatihan karyawan baru dimulai?" tanya salah satu dari mereka. Seorang pria yang berdiri memandang keluar jendela menjawab, "2 minggu lagi. Eksekutif senior juga akan ikut hadir kan?" Yang lain menjawab, "Ya, mengenali wajah mereka dari awal. Bukan ide yang buruk. Mereka tampak bersiap untuk menyambut para karyawan baru, termasuk Oh Chang Sok, yang kini telah lulus seleksi." Oh Chang Sok akhirnya menerima kabar bahagia. Ia resmi diterima bekerja di perusahaan Shenwu Tech. Ia melihat pengumuman itu di layar laptop dan langsung merasa lega. Sambil berbaring di meja, ia berkata, "Akhirnya aku bisa santai." Namun, saat melihat kalender, ia menyadari bahwa pelatihan karyawan baru akan dimulai kurang dari 2 minggu lagi. Ia pun berpikir bisa beristirahat sejenak sebelum masa pelatihan dimulai. Tapi di tengah rasa santainya, ia tiba-tiba berpikir, "Aku seharusnya bekerja. Santai-santai saja rasanya malah nggak enak." Lalu kita melihat Chang Sok bekerja di sebuah restoran. Ia memakai celemek dan sibuk melayani pelanggan. Seorang pelanggan memanggil dan memesan sup. Dengan sigap, ia menjawab, "Segera datang." Dalam hati, Chang Sok merasa lebih nyaman saat bekerja. Ia berpikir bahwa dirinya memang merasa paling tenang saat sibuk dengan pekerjaan. Seorang pelanggan memujinya dengan mengatakan bahwa dia adalah anak muda yang rajin, dan memberinya tip. Chang Sok menerimanya dengan senyum dan berkata, "Ah, terima kasih." Ia memang tipe orang yang tak bisa berdiam diri terlalu lama. Chang Sok sedang bekerja seperti biasa di restoran. Ia memegang sebuah nota dan berpikir, yang paling penting, banyak karyawan dari Shenwu Tech datang ke sini. Ia menyimpulkan bahwa tempat ini bisa jadi kesempatan bagus untuk memahami suasana kerja di perusahaan itu dari obrolan-obrolan mereka. Ia juga ingat bahwa dulunya ia sering makan di tempat ini saat jam makan siang. Sambil menyiapkan pesanan, Chang Sok berpikir bahwa ia senang melihat para pelanggan, terutama para karyawan, tampak sehat dan bahagia. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu meja, ia mengenali wajah seseorang. Ia berkata dalam hati, bukankah itu manajer asisten SEO dan kepala divisi Kim dari tim pengembangan? Tapi, kenapa suasana mereka kelihatan tegang? Kedua pria itu memang terlihat serius saat berbincang. Salah satu dari mereka menatap Chang Sok sebentar lalu mengambil cangkir. Chang Sok langsung merasa cemas, bertanya dalam hati, "Apa aku barusan melakukan kesalahan besar?" Namun pria di depannya menjawab cepat, Enggak, bukan karena itu kok."
Meski begitu, ketegangan di antara mereka tetap terasa, dan Chang Sok masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Seseorang sedang memasak sushi dengan penuh semangat, tetapi dalam pikirannya, ia sedang diliputi rasa kecewa dan marah. Ia bertanya-tanya, kenapa hasil akhirnya bisa seperti ini? Ia melanjutkan dengan suara kesal. Selama 5 tahun sejak bergabung, aku selalu datang jam 7 pagi dan pulang jam 10 malam. Aku setia pada perusahaan, tapi kenapa aku malah dikirim ke anak perusahaan seperti ini? Di sisi lain, Chang Sok yang sedang mendengar dengan diam-diam mulai menyadari sesuatu. Ia berpikir, jadi, yang menulis surat perkenalan tim waktu itu adalah Min Su, berarti aku dapat posisi ini karena permintaan pribadi darinya. Min Su, pria yang sedang memasak, melanjutkan monolognya. Sebelum aku pergi, aku sudah minta agar kamu dikirim ke anak perusahaan ini. Lalu, adegan kembali ke suasana dapur. Saat nasi dituangkan ke dalam mangkuk, seseorang dari balik suara yang familiar berkata, "Sudah lama ya?" Seorang pria yang sedang duduk mendongak, mengenali suara itu. Dalam hati ia berkata, suara ini sepertinya seseorang dari masa lalu baru saja muncul kembali. Dan suasananya mulai memunculkan tanda-tanda kejutan berikutnya. Di sebuah restoran, suasana menjadi hangat saat Oh Chang Sok bertemu kembali dengan beberapa karyawan dari Sin Woo Tech yang tampaknya sudah mengenalnya. Salah satu dari mereka menyapa dengan ramah. "Hei, bagaimana kabarmu?" Lalu terkejut dan tertawa. "Chang Sok, kenapa kamu ada di sini?" Chang Sok menjawab dengan santai. Lalu temannya menggoda. "Bukankah ketua bilang kalau berhenti berarti mati? Jadi kamu kerja terus sampai pelatihan dimulai?" Hahaha. Seseorang meletakkan tangannya di atas meja dan bertanya, "Apa kamu karyawan baru? Nggak usah terlalu keras kerja. Nanti kamu jadi seperti aku." Lalu salah satu dari mereka bertanya heran, kenapa dia malah di bagian memanggang daging? Bukannya latihan manajemen. Namun mereka kemudian memuji Chang Sok karena keahliannya memanggang daging dengan sempurna. Chang Sok tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Kalau ada kesempatan, aku akan memanggangkan daging lagi untuk kalian." Salah satu dari mereka tertawa dan menjawab, "Haha, berhenti bilang hal yang bahkan kamu sendiri nggak yakin bakal kamu lakuin." Tiba-tiba, salah satu dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, menandakan bahwa sesuatu menarik perhatian mereka. Apa itu? Masih jadi misteri untuk saat ini. Salah satu karyawan yang sedang duduk memerhatikan Oh Chang Sok tersenyum dan berpikir dalam hati, senyuman itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari senyuman Chang Sok. Senyuman yang entah bagaimana bisa membuat orang lain merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Ia mencoba mengingat, aku merasa pernah melihat senyuman seperti ini sebelumnya. Tapi di mana? Sementara itu Chang Sok tetap sibuk melayani pelanggan. Ketika dipanggil, ia langsung menjawab, "Ya, segera datang," dengan semangat. Lalu, dua karyawan yang duduk berbincang lagi. Salah satunya berkata, "Kamu tahu kan betapa besar respek ketua perusahaan pada karyawan berkinerja tinggi?" Yang lainnya menimpali, "Pemindahan kamu ke anak perusahaan mungkin bagian dari rencana besar. Dia mungkin sudah merencanakannya dari awal." Kemudian perhatian mereka kembali tertuju ke Chang Sok. "Lihat dia." "Kenapa dia?" tanya salah satunya. Yang lain menjawab, "Orang itu memang luar biasa. Di surat perkenalannya saja, dia menulis bahwa dia ingin bergabung ke tim akuntansi." Mereka mulai menyadari bahwa Chang Sok bukan karyawan biasa. Dia penuh tekad dan tampaknya punya arah tujuan yang jelas. Di restoran, suasana ramai dengan tawa dan obrolan. Salah satu pria yang baru datang menawarkan bantuan kepada rekannya. "Kalau mau, aku bisa menempatkannya di bawah pengawasanmu." Temannya agak terkejut. "Di bawah pengawasanku?" Seketika pria itu memanggil, "Chang Sok, ayo bicara sebentar." Chang Sok dengan cepat menyahut, "Baik." Lalu pria itu berbicara sambil menepuk bahu Chang Sok. "Aku mau minta tolong sedikit. Orang ini lagi nggak enak hati belakangan ini. Dia ingin ngobrol sama kamu. Mungkin buat nyari kenyamanan." Dengan tulus ia berkata, "Maaf ya, aku terpaksa pakai kamu. Bisa bantu cheer up dia sedikit?" Chang Sok dengan senyum hangat menjawab, "Baik, aku mengerti." Dalam hati ia berpikir, mungkin dia seseorang yang akan jadi rekan timku nanti. Jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin. Sambil pergi, ia berkata lagi, "Tapi jujur saja, aku nggak tahu kita mau ngobrolin apa." Kemudian, orang yang ingin diajak bicara itu tiba-tiba berkata dengan senyum misterius, "Tenang saja, justru lebih seru kalau kita nggak bisa menebak apa yang akan terjadi."
Kalimat itu membuat Chang Sok sedikit terkejut. Ia ingat bahwa kata-kata seperti itu pernah diucapkan oleh ketua perusahaan. Aneh, hanya kebetulan, tapi aneh juga, pikirnya. Orang itu pun berkata, "Aku ke kamar mandi dulu, silakan bicara perlahan." Setelah itu, suasana agak canggung namun perlahan mencair. Orang itu bertanya, "Pertama, siapa namamu?" Chang Sok menjawab, "Namaku Oh Chang Sok." Pria itu langsung bereaksi kaget. "Hah? Kedua?" Chang Sok buru-buru meluruskan, "Oh, itu cuma kebetulan nama saja." Tapi pria itu tampak masih bingung. Punya nama yang sama sih biasa, tapi tetap saja. Sesuatu mulai terasa mencurigakan seolah hubungan antara Chang Sok dan ketua perusahaan lebih dalam daripada yang terlihat. Di restoran, seorang pria terus memandangi senyum hangat Chang Sok. Dalam hati ia berpikir, senyuman itu, nama Oh Chang Sok, bisa jadi hanya kebetulan, tapi entah kenapa rasanya tidak begitu. Mereka mulai berbincang. Pria itu bertanya, "Apa kamu merasa tidak nyaman?" Chang Sok menjawab, "Tidak juga. Lebih penting, kamu ditempatkan di departemen apa?" Pria itu mengatakan bahwa awalnya ia melamar ke bagian pendukung bisnis, tapi akhirnya ditempatkan di departemen akuntansi. Chang Sok pun tampak tertarik dan berkata bahwa ia percaya diri di bidang akuntansi. Kemudian, Chang Sok mengenang masa lalunya. 2 tahun yang lalu, sang ketua perusahaan pernah memberikan selembar catatan tangan berisi rasio keuangan. Catatan itu sangat sederhana, tapi penuh makna dan ditulis khusus untuk membantu orang-orang yang baru mulai belajar akuntansi. Dalam kenangan itu, sang ketua berkata, "Kalau kamu belajar dari buku teks, waktumu nggak cukup. Fokuslah pada yang penting saja." Chang Sok berpikir, apa ketua tahu bahwa waktunya di dunia sudah tidak lama? Kembali ke masa kini, pria yang sedang berbicara dengan Chang Sok tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, bisa jelaskan margin laba operasional ke aku?" Chang Sok langsung menjawab dengan lancar dan tepat. Ia menjelaskan bahwa margin laba operasional adalah rasio antara laba operasional dengan pendapatan, dan memberikan contoh bagaimana biaya dan pendapatan bekerja secara rasional. Orang itu terkejut, tetapi terus menguji Chang Sok. "Kalau begitu, jelaskan rasio utang," dan dilanjutkan lagi dengan pertanyaan tentang rasio ekuitas serta perputaran piutang. Chang Sok menjawab semuanya dengan percaya diri dan lancar, menunjukkan betapa dalam pengetahuannya soal akuntansi membuat orang-orang di sekitarnya semakin yakin bahwa dia bukan orang biasa. Setelah mendengarkan penjelasan demi penjelasan dari Chang Sok tentang istilah dan konsep akuntansi, pria di depannya mulai panik dalam hati. Orang ini, dia tahu segalanya. Ia menguji lagi. "Kalau begitu, bisa jelaskan rasio pelunasan utang?" Sebuah topik yang menurutnya sangat sulit, bahkan pernah jadi tantangan terberat saat diajarkan oleh ketua perusahaan. Namun Chang Sok menjawab dengan lancar. Ia menyebutkan bahwa rasio ini didapat dengan membagi arus kas yang tersedia dengan total utang. Lalu, ia menambahkan bahwa untuk dianggap baik, nilainya harus melebihi ke 1,0. Pria itu langsung menegur dengan serius. "Salah! Batas 1,0 itu terlalu ketat. Kalau hanya menghafal, kamu bisa mudah keliru. Kamu harus benar-benar memahaminya." Chang Sok mengangguk dan berkata, "Baik, terima kasih atas koreksinya." Pria itu lagi-lagi tertegun. Dalam hati berpikir, senyum itu membuat orang merasa nyaman. Kalau aku terus berbicara dengannya, aku bisa saja membuka diri. Salah satu rekannya menyadari perubahan emosi itu dan bertanya, "Apa kamu merasa nggak enak badan?" Tapi pria itu hanya menggeleng dan menjawab, "Enggak, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu ke kamar mandi sebentar." Sementara itu Chang Sok kembali ke dapur dan berpikir bahwa pria itu yang awalnya dingin dan tertutup mulai berubah. Ia berpikir, Haminsu benar-benar berkembang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang pelanggan berteriak dari kejauhan, "Hei, kamu tuli ya? Berapa kali aku harus minta sup?" Chang Sok langsung menoleh ke arah suara itu, menandakan bahwa tantangan hari itu belum selesai. Seorang pria bertubuh besar tiba-tiba berteriak kepada Chang Sok, "Hei, pelanggan ngomong, dan kamu malah cuekin!" Orang-orang di sekitar langsung menoleh. Pria itu mendekat dengan wajah kesal dan mengangkat ID card-nya. Dari ID-nya terlihat dia adalah karyawan dari tim pemeliharaan di Sinwutek. Chang Sok segera menjawab, "Ya, saya datang," sambil membawa sup pesanan.
Tapi pria itu tidak berhenti. Dengan nada meremehkan dia bertanya, "Berapa kali kami harus panggil kamu? Kami ini kelihatan kaya badut buat kamu ya?" Dengan sopan Chang Sok membungkuk dan berkata, "Maaf, saya minta maaf." Tapi pria itu malah menertawakan dan berkata, "Maaf, gitu doang? Kamu gak pernah belajar cara minta maaf ya?" Dengan kasar ia menekan kepala Chang Sok ke bawah. "Kalau minta maaf, harus pakai tubuh juga, ngerti?" katanya sambil terus menekan kepala Chang Sok hingga hampir menyentuh meja. Sambil menahan diri, Chang Sok mendengar si pria besar itu terus memanfaatkan situasi. "Kamu yang salah, jadi setidaknya kasih beberapa botol soju gratis buat minta maaf." Kemudian dengan nada ancaman ia berkata, "Kamu tahu kan, banyak karyawan Sinwutek yang datang makan ke sini. Gimana kalau kami mulai sebarkan kabar buruk soal tempat ini?" Chang Sok masih membungkuk, tapi dalam pikirannya, amarah mulai memuncak. Tidak peduli siapapun dia. Kali ini sepertinya dia memang butuh pelajaran. Adegan berakhir dengan sorotan tajam dari mata Chang Sok menandakan bahwa dia tidak akan diam saja kali ini.